Indonesia tanpa Rafael Struik ya di laga semifinal menghadapi Uzbekistan besok di partai semifinal AFC U23. Ya, sebenarnya cukup disayangkan sih, tapi memang itu adalah sebuah ya keharusan karena Rafael Struik sudah mengantongi dua kartu kuning, yaitu saat melakoni pertandingan melawan Jordan dan juga Korea Selatan. Jadi karena akumulasi kartu kuning tersebut, maka Rafael Struik tidak dibolehkan untuk tampil di semifinal menghadapi Uzbekistan, dan itu sudah ditegaskan disampaikan juga oleh eh, jajaran pelatih timnas Indonesia U23. Lalu bagaimana dan kira-kira siapa yang akan menggantikan posisi Rafael Struik di lini depan timnas Indonesia esok? Yuk kita simak video berikut ini. Memang cukup kita sayangkan ya kehilangan Rafael Struik di laga semifinal esok. Struik merupakan aktor penting sekaligus pencetak dua gol Indonesia ke gawang Korea kemarin. Tapi bagaimanapun itu harus dihadapi. Lalu siapakah kira-kira yang akan menempati posisi Struik di lini depan? Oke, pilihan pertama jatuh pada seorang Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta adalah merupakan salah satu calon kuat pengganti dari Rafael Struij ya. Sananta punya insting gol yang bagus di kotak penalti dan sebagai penyelesai akhir dari sebuah serangan. Sananta memang punya tipe main yang berbeda dengan Rafael Struij ya, yang gemar membuka ruang sehingga bakal ada sedikit penyesuaian strategi nanti di cara distribusi bola di sepertiga akhir dari lapangan lawan. Namun insting gol Sananta yang terbilang mumpuni bisa jadi pembeda dan menolong timnas Indonesia U23 saat menghadapi laga Uzbekistan esok ya. Sananta juga punya mental yang cukup bagus dan hal ini terbukti atas keberaniannya kemarin menjadi eksekutor pertama di laga adu penalti Indonesia versus Korea Selatan dan menyarangkan dua gol penalti. Pilihan yang kedua jatuh pada seorang Hoki Caraka ya. Hoki Caraka ini juga menjadi opsi yang dipilih oleh Sintayong ya, yang terkait absennya Rafael Struij dalam sejumlah pertandingan terakhir. Bahkan Sintayong lebih cenderung memilih Hoki dibanding Sananta menjadi pengganti di sejumlah kesempatan. Selain tipe striker penyerang penyelesai serangan di kotak penalti, Hoki juga punya keunggulan dalam hal stamina ya. Apalagi dia saat ini jarang bermain dari babak awal sampai babak semifinal, sehingga kondisi stamina Hoki tentu tidak terkuras seperti dengan pemain-pemain yang lain. Dan pilihan yang ketiga jatuh pada seorang Jim Kelly Schroyer ya. Jim Kelly Schroyer ini juga bisa menjadi alternatif pengganti Rafael Struij ya. Bila Sintayong ingin pemain yang hobinya itu lebih banyak menyisir di sisi lapangan dan sering berpindah posisi, maka Schroyer itu adalah pilihan yang tepat. Schroyer sudah pernah bermain saat Indonesia menghadapi Australia. Saat itu Schroyer bermain mendampingi Rafael Struij di lini depan karena uh, Marcelino Ferdinand itu ditarik ke tengah ya, ke tengah sehingga kemudian Witan Sulaiman berdampingan dengan Rafael Struij dan juga didampingi oleh seorang Kelly Schroyer. Itu tiga pilihan buat timnas Indonesia, buat Sintayong untuk mengganti Rafael Struij di laga Indonesia versus Uzbekistan besok.